Baik, selamat malam Bung Alan Christian Singkali. Senang sekali boleh di meja hijaukan di podcast Meja Hijau namanya ya. Senang juga. Oh, senang juga ya. Bung Alan, Sekretaris Umum DPP GAMKI. GAMKI Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Nah, menghadiri Konferda 1. Konferda 1. Ya, oke. Nah, Bung Alan mengikuti kegiatan Konferda 1 atas undangannya. Wah, ini juga sebenarnya satu kehormatan untuk teman-teman di Papua Selatan ini boleh hadir dan juga mungkin memberikan support tersendiri bagi teman-teman pengurus. Nah, Bung Alan bisa ya mungkin kita bahas sedikit ya tentang garis besar visi misi dari GAMKI sendiri. Dan tentunya dari visi misi itu kalau mau dikaitkan dengan Konferda yang ada di Merauke baru saja dilaksanakan pada 28 Juni yang baru saja ya Bang ya. Ya, itu bisa memotivasi mungkin anggota GAMKI sendiri dan juga bisa sebagai informasi juga kepada masyarakat terkait kepengurusan GAMKI di Provinsi Papua Selatan. Ya. Silakan Abang. Ya, jadi ini puji Tuhan ya sudah terlaksana konferensi daerah pertama untuk GAMKI Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di Provinsi Papua Selatan karena provinsi baru. Jadi ini konferda yang pertama. Sebelumnya di Provinsi Papua Indo kita sudah hadir di semua kabupaten kota. Jadi GAMKI sebenarnya bukan organisasi yang baru di Papua Selatan karena sudah ada di 4 kabupaten kota. Nah, sebelumnya memang GAMKI sendiri berdiri semenjak hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun 45 ya sebagai Persatuan Pemuda Kristen Indonesia. Kemudian berfusi dengan Majelis Pemuda Kristen Ekumenis yang hadir tahun 48. Tahun 62 berubah nama menjadi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran GAMKI sendiri adalah ejawantah dari representasi kepemudaan Kristen untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan bagi anak bangsa. Seperti itu. Iya. Dan terkait dengan pelaksanaan Konferda 1 nih, saya panggilnya Bung Alan ya, dan Konferda 1 yang baru saja dilaksanakan. Nah, itu bagaimana Bung Alan sendiri melihat nih prospek GAMKI dalam tentunya berkolaborasi dengan pihak pemerintah daerah sekarang sudah Provinsi Papua Selatan dan juga ada di 4 kabupaten ya, 4 kabupaten. Nah, aksi-aksi real apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman GAMKI, kontribusi nyata kaitannya dengan pembangunan? Ya, jadi GAMKI sendiri hadir menjadi mitra kritis pemerintah. Jadi memang pemerintah adalah kawan, rekan berjuang bagi GAMKI itu sendiri. Kalau mau dilihat seperti apa yang sudah dilakukan GAMKI, misalnya tempat-tempat lain ya, GAMKI berhasil mengkonsolidir anggotanya untuk bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi visi negara, apa yang menjadi visi Indonesia yang bisa hadir bagi kepemudaan sendiri. Selain itu bagi gereja, bagi masyarakat, dan ya bagi lingkungan. Nah, jadi prospek yang mungkin bisa dilakukan di Papua Selatan karena Papua Selatan ini sendiri adalah provinsi baru yang ada proyek strategis nasionalnya ya. Benar. Nah, betul. Jadi kita mendorong anak-anak muda Kristen yang tergabung dalam GAMKI untuk bisa mendukung ini dalam artian ada dua, karena dia mitra kritis, segala bentuk yang belum sempurna kita kritisi, namun ketika itu baik itu pasti kita dukung 100%. Iya, berarti seandainya ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dianggap oleh teman-teman anggota GAMKI ini tidak berpihak umpama ya pada masyarakat,
di situ bisa mengambil peran. Kita berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah satu sisi, namun di sisi lain juga kita berkewajiban untuk menjadi mediator bagi umat, bagi jemaah ketika justru program pemerintah itu tidak nyampe ke kelompok yang atau masyarakat atau jemaat yang seharusnya membutuhkan. Nah, di lain sisi Gamki mengupayakan sesuatu yang misalnya ya tidak semua hal kita itu datangnya ke pemerintah. Iya. Gamki mengupayakan kemandirian. Misalnya dalam program kita mendistribusikan beasiswa juga. Oh, Ya, kerjasama Iya. dengan itu kerjasamanya dengan siapa saja, Pak? Bung? untuk yang sekarang dengan pemerintah Tiongkok. Oh. Ya, kita ada program kolaborasi beberapa bidang, Iya. khususnya yang sifatnya vokasional. Itu S1, D3 itu kita distribusikan, kita bantu dengan seleksi yang proporsional ya. Iya, artinya ini berjenjang. Ini didorong oleh DPP Gamki ini pusat. Nah, berarti informasi itu kan juga turun ke bawah tuh untuk bisa mendorong. Iya, ya, betul. Iya. Dan seperti makanya kami berkepentingan untuk hadir langsung ke Papua Selatan supaya ya program-program seperti ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman Gamki di Papua Selatan seperti itu. Kemudian kerjasama ekonomi, kemudian dukungan support untuk entrepreneurship dan lain-lain. Oh, Itu adalah support bagian dari dukungan kita. Kita tidak hanya menunggu program pemerintah, tapi juga kita mendukung masyarakat, mendukung jemaat dari sisi kemandirian. Seperti itu. jadi untuk di DPP sendiri ini programnya luar biasa, tapi juga bisa informasinya tuh bisa terdistribusi sampai di level daerah ya, Bung. Oke, ini menarik sekali. Ini ada sisi ekonomi tentang entrepreneurship. Nah, ini berarti mendorong dari teman-teman ini ya, maksudnya teman-teman bukan hanya anggota ya, tetapi apakah itu bekerja sama juga mungkin dengan gereja-gereja terkait, karena kan ya kita berharap ya di gereja itu angkatan mudanya ya, anak-anak gereja ini nanti kedepannya juga menjadi corong ya. Nah, itu mereka bisa terakomodir juga menjadi anggota di Gamki. Kita punya 300 cabang, sekitar 300 cabang seluruh Indonesia ya. Kita hadir di seluruh provinsi, kecuali 2 provinsi yang masih persiapan, yaitu Nangka, Darussalam dan Kalimantan Selatan. Kemudian anggota-anggota kita terkoneksi, terhubung dengan gereja-gereja sinode lokal di seluruh Indonesia dari berbagai aras. Oleh karena itu, pemuda gereja seharusnya adalah anggota Gamki. Jadi secara sel pasif, pemuda gereja adalah anggota Gamki di berbagai tempat di Indonesia. Oleh karena itu, semua yang kemudian kita rancang, kita persiapkan harusnya bisa dinikmati, bisa dirasakan, bisa dieksekusi secara programatis di daerah-daerah seperti itu. Jadi saya dengan kesempatan itu ya, saya ajak teman-teman untuk bisa, ayolah aktifkan di tempat masing-masing, di kota masing-masing, di komunitas masing-masing, sehingga kita bisa kolaborasi terus dari gereja, dari kepemudaan Kristen, dan dari pihak-pihak yang bisa kita lakukan kolaborasi seperti itu. Iya. Oke. Berarti hubungan Gamki juga dengan yang elit politik yang ada di pusat juga boleh dibilang dalam membangun relasi itu cukup harmonis, tapi juga ketika ada hal yang perlu dikritisi juga tetap garang kan? Kami kami bermitra dengan semua pihak, semua stakeholder yang turut serta membangun, berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kami bermitra ya. Tidak sedikit kader-kader kami, malah kami distribusikan di ruang-ruang seperti itu lewat berbagai partai politik. Jadi kalau Gamki sendiri DPP ada anggota DPR RI,
ada juga yang di sektor real, ada Iya. sektor swasta, ada di kantor staf presiden, ada di berbagai. Jadi hampir ada di semua lini. Puji Tuhan, itu ruang yang diberikan Tuhan, dibukakan Tuhan untuk kami jadikan alat berbagi berkat untuk Iya. banyak orang seperti itu. Baik, Bung Alan sendiri kemarin melihat ya potensi angkatan muda di Provinsi Papua Selatan nih di Merauke ini seperti apa, Pak? Saya pikir ini sangat prospek sekali ya. Anak mudanya juga progresif. Cuma memang kita harus terus berjuang supaya banyak orang kenal Gamki, dan selain itu mau juga berkolaborasi dengan banyak pihak, karena saya kalau kesempatan ini ada wadah untuk bisa membangun karakter, bisa membangun channel jaringan, bisa mendistribusikan banyak hal, itu justru tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu ya harapan kami untuk pengurus yang baru terpilih nanti juga akan menyusun kepengurusan lengkap, itu bisa menjangkau banyak anak-anak muda di gereja-gereja, tingkat sinode, tingkat klasis, bahkan sampai tingkat jemaat seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, karena waktu kita ini cukup singkat ya, Bung Alan ya. Oke, mungkin sedikit pesan juga nih untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Papua Selatan dalam menghadapi ya ini era yang sangat terbuka sekali terhadap informasi baik itu yang positif ataupun negatif, tetapi kita juga harus bisa mengambil sikap dan peran juga ya untuk anak muda Kristen. Nah, ada pesan-pesan apa nih Bung Alam? Ya, anak-anak muda Kristen, teman-teman muda gereja, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita adalah bagian integral dari negara ini. Artinya kita bukan masyarakat kelas 2, masyarakat kelas 3, kita bukan penumpang gelap, kita adalah juga pemilik saham yang sama dengan anak-anak bangsa yang lainnya. Oleh karena itu marilah kita berkontribusi semaksimal mungkin, dan marilah kita dengan berkontribusi itu kita juga bisa memaksimalkan apa yang harusnya kita terima. Ya. Oleh karena itu berkaryalah di banyak tempat, berkaryalah di profesi, di sekolah, di kampus, bahkan di organisasi seperti Gamki. Teman-teman harus memaksimalkan, memanfaatkan itu dengan baik supaya bisa ya kita bisa melihat masa depan anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Papua ya. Itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Manfaatkan semua fasilitas yang ada, manfaatkan semua momentum yang ada supaya ya Papua Selatan walaupun dia provinsi baru ya dia bisa memaksimalkan salah satunya proyek strategis nasional yang ada di Papua Selatan. Jadi di dalam Gamki sendiri ini ada kekuatan jaringan ya, dan itu tadi ya Bang ya, kita berharap bahwa anak-anak muda yang ada di Gamki ini bisa belajar banyak deh dari senior-senior mungkin yang sudah ada di Gamki. Jadi bagi-bagi informasi ya Bang ya, kalau umpama ada figur-figur anggota Gamki yang tadi Abang bilang ada di DPR RI, ada mungkin di sebagai pengusaha dan di banyak tempat. Kalau kebetulan nih ke Merauke, jangan lupa boleh mungkin disounding dengan kami yang ada di sini, sehingga ada kesempatan, ada waktu, siapa tahu ketika mungkin ada agenda-agenda workshop atau seminar atau apa juga bisa memperkuat teman-teman yang ada di sini kan ya, untuk diperlengkapi. Oke, Bung Alan, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih. Di waktu yang sangat singkat ini, tetapi sudah bisa mampir dan di meja hijau kan di podcast Meja Hijau. Ya, luar biasa, sukses selalu nih. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih.